I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my think you're something out of my nose. Park Hang-seo kirim mata-mata untuk laga timnas Malaysia vs Thailand. PD berat Vietnam singkirkan timnas Indonesia di semifinal. Park Hang-seo kirim mata-mata untuk laga timnas Malaysia vs Thailand. Sang pelatih timnas Vietnam nampaknya sangat percaya diri untuk menyingkirkan Piala AFF 2022. Asisten pelatih Vietnam, Lu Dan Min, tidak langsung pulang ke Vietnam. Dia ditugaskan oleh Park Hang-seo untuk memata-matai pertandingan semifinal antara Malaysia dan Thailand yang berlangsung malam tadi di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Lebih lanjut menurut The How, Lu Dan Min merekam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Malaysia tersebut. Mereka nampaknya akan menganalisa permainan calon lawan Vietnam di partai final. Dengan begitu, Park Hang-seo nampak sangat yakin bisa mengalahkan Indonesia di leg kedua semifinal nanti. Dia seakan-akan meremehkan pasukan Garuda julukan timnas Indonesia yang memang belum pernah menang atas anak buahnya selama ditangani Shin Tae-yong. Padahal, The Golden Star dalam posisi yang cukup terancam. Pasalnya, walaupun bertindak sebagai tuan rumah, mereka wajib menang atas Indonesia. Sebab, jika bermain imbang dengan gol dengan skor berapapun, mereka bakal tumbang karena kalah selisih gol tandang dari Jordi Amat DKK. Shin Tae-yong tabu benderang perang. Timnas Indonesia ke Vietnam bukan untuk seri, tapi menang dan lolos ke final Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tidak mencari hasil seri ketika berhadapan dengan Vietnam di babak semifinal Piala AFF 2022. Tim berjulukan skuad Garuda itu murni menginginkan kemenangan. Kami memiliki peluang untuk pertandingan nanti. Kami di sini untuk menang, ujar pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong dinukil dari media Vietnam, Zing News. Piala AFF 2022 masih menganut aturan agresivitas gol di kandang lawan atau gol tandang sehingga sedikit menguntungkan timnas Indonesia yang mampu membuat Vietnam paceklik gol dalam pertemuan pertama babak semifinal. Para pemain dan seluruh anggota tim telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Vietnam, jelas Shin Tae-yong. Akan tetapi, untuk menang dan mencetak gol ke gawang Vietnam bukan perkara mudah bagi timnas Indonesia. Sebab, kesebelasan dengan sebutan lain Golden Star Warriors itu masih nirbobol di Piala AFF 2022. Vietnam telah bermain 5 kali di Piala AFF 2022 dengan meraih 3 kemenangan, 2 kali seri, membuat 12 gol, dan tanpa kemasukan sekalipun. Saya setuju bahwa Vietnam memiliki organisasi pertahanan yang baik dalam leg pertama babak semifinal, papar Shin Tae-yong. Tapi, bukan karena kami tidak mampu menyerang. Padahal, timnas Indonesia jelas menciptakan selusin peluang pada pertemuan pertama, ungkapnya. Jika timnas Indonesia berhasil menyingkirkan Vietnam dan melaju ke partai puncak Piala AFF 2022, Jordi Amat DKK bakal melawan satu di antara Malaysia atau Thailand. Timnas Indonesia diprediksi mampu kalahkan Vietnam di Hanoi karena 5 alasan ini. Asa timnas Indonesia meraih kemenangan di leg kedua semifinal Piala AFF 2022 tetap ada. Meski bermain di markas lawan, Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam. Duel timnas Indonesia melawan Vietnam pada leg kedua meski bermain di depan supporter The Golden Star. Timnas Indonesia dinilai memiliki modal yang cukup untuk meraih kemenangan. Setidaknya ada 5 faktor penentu yang membuat timnas Indonesia dinilai mampu mengalahkan Vietnam di laga tandang. Apa saja? Fighting spirit, daya juang para pemain timnas Indonesia sepenuhnya akan dikeluarkan di laga nanti. Hal itu harus dilakukan mengingat kemenangan menjadi harga mati. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tentu tidak ingin kehilangan harga diri.
Karena target juara Piala AFF 2022 sudah sering digembar-gemborkan di awal. Bukan tak mungkin jika laga nanti akan banjir gol. Sederet pemain timnas Indonesia pun dinilai bakal mencetak gol penentu kemenangan. Strategi khusus di lini depan lini serang timnas Indonesia bisa dibilang bapuk. Sederet peluang emas yang seharusnya berbuah gol justru lenyap begitu saja. Hal ini menjadi masalah tersendiri yang harus diselesaikan. Shin Tae-yong tentu akan mengeluarkan racikan khusus untuk mengatasi ini. Bukan tak mungkin di laga nanti para pemain berposisi striker seperti Dendi Sulistiawan dan Ilija Spasojevic bakal kembali menorehkan gol kemenangan. Pemain khusus timnas Indonesia skuad asuhan Shin Tae-yong memiliki kekuatan tak terduga dari seorang pemain yang masih berusia 19 tahun. Adalah Marcelino Ferdinand. Pemain muda dengan kemampuan mumpuni di berbagai posisi tak hanya dalam penyerangan tetapi juga bertahan. Kecerdikan para wonderkid timnas Indonesia, termasuk Marcelino bisa memengaruhi hasil pertandingan di Hanoi. Skema khusus Pratama Arhan menjadi poin penting dari skema khusus yang diterapkan Shin Tae-yong melalui lemparan ke dalamnya dengan jarak yang cukup jauh. Terbukti dalam beberapa pertandingan skema ini membuat timnas Indonesia mampu menciptakan peluang, bahkan beberapa di antaranya berbuah gol. Seperti timnas Indonesia mengalahkan Filipina di babak penyisihan grup dengan skor 2-1. Satu gol berawal dari lemparan jauh Arhan. Panggung si rubah cerdik pelatih timnas Indonesia bukan sosok kaleng-kaleng. Pernah menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. CV Shin Tae-yong mentereng berkat kualitasnya sebagai seorang pelatih. Hal itu masih dibuktikan kala menukangi timnas Indonesia. Target gelar juara Piala AFF 2022 menjadi harga mati untuknya. Strategi khusus bakal diterapkan Shin Tae-yong demi meraih kemenangan.